Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Baik teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share. Baik, tujuan saya buat video ini salah satunya yaitu untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Baik, sebelumnya alhamdulillahirabbil segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Hadi Magister Agama selaku dosen metodologi penelitian khususnya di perbandingan mazhab. Kemudian kepada teman-teman sekalian yang insya Allah sama-sama kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya, yaitu penerapan hukuman mati bagi koruptor dana COVID-19. Baik, di bagian pertama yaitu bab 1. Di bab 1 ini terdapat pendahuluan, dan setelah pendahuluan itu ada latar belakang. Jadi latar belakang timbulnya penerapan hukuman mati bagi koruptor dana COVID-19 ini. Munculnya COVID-19 membuat aktivitas di seluruh dunia menjadi lumpuh total, terutama sektor ekonomi. Akibat COVID-19 ini banyak perusahaan yang bangkrut, harga saham anjlok, karyawan banyak dirumahkan atau di-PHK secara massal. Hal ini membuat penambahan angka kemiskinan baru, sedangkan kita tidak tahu kapan wabah ini akan berakhir di Indonesia ini. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah telah berusaha memberikan yang terbaik untuk menanggulangi seluruh masyarakat Indonesia melalui bantuan sosial atau bansos yang kita kenal saat ini, yang diberikan secara bertahap selama beberapa bulan terakhir ini. Pemerintah telah mengucurkan dana yang tidak sedikit untuk menanggulangi wabah ini. Setidaknya pemerintah mengucurkan dana tambahan belanja APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19. Kemudian adapun rincian dana tersebut, yang pertama yaitu 75 triliun ini untuk dana belanja bidang kesehatan, kemudian 110 triliun perlindungan sosial, 70,1 triliun ini untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat atau KUR, dan 150 triliun itu merupakan pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha melalui realokasi dan refocusing APBN 2020 dan APBD di setiap pemerintah daerah melalui Perpu nomor 1 tahun 2020, yaitu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 tersebut. Tentunya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masyarakat di seluruh Indonesia yang terdampak COVID ini tidaklah sedikit, dan itu merupakan dana yang besar. Jika mereka tidak amanah dan menyalahgunakan dana tersebut, maka akan ada ancaman hukuman pidana atau hukuman mati. Akan ada ancaman apabila terjadi penyalahgunaan dana jika dilakukan dalam keadaan bencana atau berencana, seperti yang terjadi saat ini dengan status darurat kesehatan masyarakat dan bencana nasional akibat wabah ini. Ancaman pidana mati ini diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, yang mengancam hukuman pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu. Jika mereka tidak amanah dan menyalahkan dana tersebut, maka itu tadi yang terjadi.
akan adanya penerapan hukuman mati bagi dana COVID-19 ini. Kemudian jika mereka tidak amanah, maka akan ada ancaman hukuman yang akan diberikan kepada oknum tersebut berupa ancaman hukuman mati ini sesuai dengan Undang-Undang Tipikor Pasal 2 ayat 1 dan 2. Jadi begini bunyi ayat 1 mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau juga suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara akan dipidana maksud saya penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit mencapai 200 juta rupiah dan paling banyak mencapai 1 M atau 1 miliar rupiah. Kemudian ayat 2 menyebutkan bahwasanya dalam hal tindak pidana korupsi ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu. Pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam penjelasannya frasa keadaan tertentu itu sebagai pemberantas hukuman jika korupsi dilakukan, diantaranya dalam keadaan bencana alam nasional, negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Dalam keadaan tertentu di sini dijelaskan maksudnya adalah seperti bencana nasional atau keadaan darurat. Nah, dari penjelasan di atas, dari penjelasan apa yang saya jelaskan tadi, pada ayat 2 ini dalam keadaan tertentu orang yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dihukum pidana mati sesuai dengan ketentuannya. Oleh karena itu, penyalahgunaan alokasi dana COVID-19 ini dapat dikategorikan dalam keadaan tertentu dan pelakunya dapat dihukum mati. Kemudian di bagian kedua yaitu atau B, rumusan masalah. Jadi pada rumusan ini saya membuat pertama yaitu bagaimana analisis perspektif hukum syariah terhadap penerapan hukuman mati bagi koruptor dana COVID-19 ini. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara dalam penerapan hukuman mati bagi koruptor dana COVID-19 ini. Kemudian di bagian ketiga atau C, tujuan penelitian. Baik, tujuan penelitian di sini saya menuliskan bahwasanya yang pertama untuk mengetahui perspektif hukum syariah terhadap penerapan hukum bagi bagi koruptor dana COVID-19 ini. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana sih cara dalam penerapan hukuman mati bagi koruptor dana COVID-19 ini. Kemudian bagian keempat yaitu D, manfaat penelitian. Jadi saya menuliskan bahwasanya di dalam manfaat ini terdapat dua macam. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, di antaranya yaitu melatih kemampuan penulisan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya keadaan penulisan. Kemudian yang kedua yaitu menambah pengetahuan mengenai masalah yang diuraikan pada penelitian. Ketiga yaitu dapat menganalisis dan mengkaji secara mendalam dan konkret tentang pandangan hukum Islam terhadap pelaku koruptor dana COVID-19 ini. Kemudian yang kedua yaitu manfaat praktis. Kalau yang pertama tadi manfaat teoris, kemudian yang kedua ini manfaat praktis, yaitu penelitian yang penulis lakukan dapat bermanfaat bagi semua pihak seperti hanya mahasiswa dan para aktivis kampus, agar mereka lebih mengetahui bagaimana cara menganalisis pandangan hukum Islam terhadap penerapan hukuman mati bagi koruptor dana COVID-19 ini, dan agar hasil penelitian ini menjadi perhatian serta dapat digunakan bagi semua pihak, pemerintah, masyarakat umum maupun pihak yang bekerja di bidang hukum. Nah, itu bagian bab 1 di dalam pendahuluan di penelitian saya. Kemudian di bagian kedua atau bab 2 yaitu terdapat landasan teori. Yang pertama yaitu kerangka pemikiran. Jadi kerangka pemikiran ini yang pertama atau yang A, kerangka pemikiran teoritis.
Begini, Indonesia telah melaksanakan masa tanggap darurat penanganan COVID sejak awal Maret 2020 kemarin. Disusul kebijakan karantina wilayah menjadi PSBB yang seperti yang kita kenal saat ini, dimulai pada 10 April 2020 di Jakarta dan disusul oleh beberapa kota satelit Jakarta, kemudian diikuti kecenderungan peningkatan kasus secara signifikan. Pada tanggal 28 Mei 2020, pemerintah pusat melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas pada 28 Mei 2020 dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan tim pakar gugus tugas penanganan COVID-19 menyampaikan protokol masyarakat produktif dan aman dari COVID-19 menuju new normal. Ada beberapa persyaratan agar masyarakat dapat produktif dari COVID-19 ini, antaranya menggunakan data dan ilmu pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk penyesuaian PSBB. Penyesuaian PSBB itu sendiri dilakukan secara bertahap dan memperhatikan zona, apakah zona itu aman, darurat, dan lain sebagainya. Kemudian penerapan protokol kesehatan yang ketat. Review pelaksanaan penyesuaian PSBB maksud saya, yang dimungkinkan adanya pemberlakuan kembali PSBB dengan efek jera yang diberlakukan secara ketat apabila masyarakat tidak disiplin dalam beraktivitas. Kemudian yang kedua yaitu atau yang B di dalam kerangka pemikiran ini yaitu kerangka pemikiran konseptual. Jadi hukuman mati yang diberlakukan atau yang diberikan juga melihat besarnya korupsi, ya, besarnya korupsi atau dampak bagi masyarakat. Politisi PDI Perjuangan itu juga memastikan pejabat pelaksana peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona COVID-19 ini tak kebal hukum. Ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik, itu bagian yang kedua atau bab 2 landasan teori. Kemudian kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal atau Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 2013. Yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dana sekunder berupa bahan pustaka. Sifat penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan cara bagaimana mengatasi suatu masalah. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah cara pertama, pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait. Kedua, pendekatan khusus, yaitu dengan menelaah kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial atau yang kita kenal sekarang ini yaitu bansos. Ketiga, pendekatan konseptual, yaitu dengan menelaah bagaimana solusi menyelesaikan kasus penyaluran bantuan sosial ini. Kemudian bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah bahan hukum primer. Bahan hukum primer ini atau bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Jadi ada 3 yang saya gunakan dalam penulisan ini. Pertama itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu berupa pengumpulan data sekunder melalui perpustakaan, e-library, dan beberapa situs yang relevan untuk digunakan. Penulisan pengumpulan data sekunder yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Kemudian bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif itu meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan 3 bahan hukum yaitu menggunakan
Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. Selanjutnya, pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara menyusun terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisis bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis, gramatikal dan teleologis. Mungkin cukup ini yang bisa saya jelaskan mengenai penelitian saya tentang penerapan hukuman mati bagi koruptor karena COVID-19 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.